Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, kawan pajak yang luar biasa. Kali ini saya akan membahas sedikit pelaporan SPT tahunan orang pribadi sebagai karyawan swasta dan memiliki peredaran usaha atau memiliki penghasilan atas usahanya, memiliki omset. Tuan orang pribadi memiliki NIK 0123 16 digit, statusnya kawin, memiliki 2 tanggungan gender laki-laki, kewarganegaraan kewarganegaraan Indonesia, NPWP terdaftar dari April 2021. Nah, dan masih memiliki fasilitas UMKM dengan jangka waktu 7 tahun dengan tarif PPh final. Nah, yang diterangkan dari PP 55 tahun 2022. Silakan teman-teman baca ya. Nah, masa akhir UMKM ini di 31 Desember 2027. Nah, penghitungannya bukan dari 2022 ya. Jadi kapan terdaftar tahun tersebut dihitung, maka langsung dihitung di tahun berjalan 21, 22, 23, 24, 25, 2026 dan 2027. Maka di akhir Desember 2027 tuan orang pribadi ini tidak lagi menggunakan tarif PPh final UMKM ya, tapi sudah menggunakan pasal 17 dengan UU HPP dengan tarif progresif. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini sumber penghasilan tuan orang pribadi sebagai karyawan swasta dan pastinya memiliki BPA 1 dari perusahaan. Nah, ini netonya sudah dicatat ya. Silakan teman-teman kawan pajak juga agar direkap di tahun berjalan ya untuk peredaran usahanya. Nah, yang kedua, tuan orang pribadi ini memiliki usaha, berarti ada peredaran omsetnya, memiliki omset per bulan. Silakan kawan pajak teman-teman yang luar biasa direkap ya, dicatat per bulannya, memiliki omset per bulan. Silakan teman-teman rekap per bulannya dan hitung ya. Nah, dan ini sudah ada rekapitulasinya ya, singkat kata di 1,7 miliar rupiah. Nah, dan untuk diingat juga, UMKM orang pribadi ini mendapatkan fasilitas juga di sebesar 500 juta tidak dikenakan pajak. Nah, oke, dari mana hasil ini? Oke, kita ke atas teman-teman ya, seperti ini. Nah, omset di 2025 tuan orang pribadi ini menjalankan jual beli pesawat terbang. Ini ya, ini fasilitas orang pribadi selaku UMKM. Nah, memiliki peredaran omset atau peredaran usaha di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak, namun wajib melakukan pencatatan omsetnya ya sepanjang tahun berjalan seperti ini. Silakan. Oke, lanjut ya. Ini karena tuan orang pribadi ini memiliki peredaran usaha ya, peredaran omsetnya di 1,7 miliar, maka seperti ini ya. Jadi kapan omsetnya mencapai 500 juta? Dari bulan 1 kah? Bulan akumulasi bulan berikutnya ya. Jadi selama 1 tahun berjalan itu kapan tercapainya 500 juta, maka itu akan nihil ya. Ini contohnya di Januari ini omsetnya masih di bawah 500 juta, maka nihil. Oke, di Februari tuan orang pribadi ini memiliki omset 265 juta. Nah, silakan teman-teman akumulasikan ya. Ini 2 bulan ini berarti memiliki 535 juta. Oke, nah maka selisihnya itu yang akan dihitung pajaknya. Ini ya, di 35.386.600 langsung dikali setengah persen ya, 0,5%. Maka tuan orang pribadi di Februari ini mulai
setorkan PPh-nya ya. Disetorkan PPh-nya per bulan ya. Silakan teman-teman menggunakan ini ya, 41128 420 kode billingnya. Silakan teman-teman membuat di Cortex secara mandiri ya. Setorkan dengan metode self assessment ya. Ini pajaknya agar dihitungkan, dicatat sesimpel ini ya. Omset kapan mencapai 500 jutanya, nah selisihnya baru dikali 0,5%. Nah untuk bulan berikutnya silakan jangan diakumulasikan lagi. Nah omsetnya dapatnya di 298 juta, langsung dikalikan 0,5% nya. Silakan ya, ini 298 dikali 0,5%, maka per bulan berikut di bulan Maret tuan orang pribadi ini membayar dan menyetor PPh orang pribadinya sebesar 1,49 juta rupiah. Nah dan seterusnya ya. Jika omsetnya terus meningkat, silakan tinggal dikali saja di 0,5%. Nah karena tuan orang pribadi ini peredaran usahanya sampai bulan Juni, tidak melanjutkan lagi kegiatan usahanya dan lebih fokus ke karyawan swasta. Oke, sampai sini mungkin sudah paham teman-teman ya. Silahkan, ini permasanya buatkan kode billing sesuai dari omsetnya. Oke, disclaimer juga ya. Jika ada update PP 55 tahun 2022 ini, silakan teman-teman boleh infokan di kolom komentar ya. Jika tidak ada, berarti saya membaca infonya sama. Oke, lanjut kita menuangkan SPT tahunannya di Cortex System. Oke, jadi teman-teman langsung ke situs resminya DJP Cortex ya. Pastinya sudah registrasi dan aktivasi NIK dan KO DJP-nya. Silakan teman-teman login menggunakan NIK, isikan password dan isikan kode keamanan ya. Silakan teman-teman ketuk login. Oke, tampilan awal akan seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman langsung saja ya, kita singkat cerita masuk ke surat pemberitahuan SPT. Langsung teman-teman buat konsep SPT, pilih orang pribadi, lanjut SPT tahunan periodenya Januari Desember 2025, lanjut. Nah jika pertama kali statusnya akan normal, buat konsep SPT. Silakan teman-teman ketuk lihat ya yang tanda pensil ini. Nah jadi teman-teman akan masuk ke halaman induk. Teman-teman rekap, berarti ini lebih kompleks ya. Seorang karyawan dan memiliki usaha sebagai UMKM ya, dengan tarif PPh-nya di 0,5%. Silakan pilih pencatatan teman-teman ya. Ini yang lebih simpel ya ketimbang dari pembukuan. Oke, lanjut sumber penghasilan. Nah jadi teman-teman memilihnya dua ini ya, kegiatan usaha dan pekerjaan ya. Oke, setelah semua dipilih, metode pembukuan pencatatan dan sumber penghasilannya, silakan teman-teman simpan konsep. Oke, lalu teman-teman posting. Oke teman-teman ya, setelah posting sampai ada keterangan komplit seperti ini. Nah silakan teman-teman langsung pilih ya dashboard A, identitas wajib pajak. Nah ini di kolom 1 sampai 6 ini akan terisi otomatis oleh sistem. Nah di poin 7 silakan teman-teman isikan sesuai dengan kenyataan, bisa hartakah atau memilih terpisah. Jika tidak kedua-duanya, silakan boleh dikosongkan seperti ini. Nah asalkan di sini tidak ada NIK istri teman-teman ya. Ikhtisar penghasilan neto. Teman-teman silakan ya di poin A, karena tuan orang pribadi ini memiliki penghasilan dari pekerjaan, pilih ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri
dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Nah, silakan di poin ini teman-teman pilih karena tuan orang pribadi ini memiliki usaha ya. Nah, selaku UMKM silakan pilih ini ya. Termasuk wajib pajak orang pribadi peredaran bruto tertentu. Ya, termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Oke, maka akan diantarkan ke pajak final PP 23 PP 55. Oke, lanjut. Apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Pilih tidak ya. Saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih tidak. Dari luar negeri? Pilih tidak. Oke, teman-teman lanjut ke poin C. Penghitungan pajak terutang. Poin 3. Apakah terdapat pengurang? Tidak ya, dari BPA 1 atau BPA 2. Nah, lanjut ke pertanyaan 5. Penghasilan tidak kena pajak. Karena tadi tuan orang pribadi ini kawin dan memiliki 2 tanggungan. Silakan teman-teman pilih ya, K2 atau sesuai dengan kenyataan di masing-masing wajib pajak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Karena orang pribadi ini masih UMKM maka tidak. Jika memilih ya, silahkan sesuaikan dengan kenyataan yang ada. Oke, lanjut ke dashboard kredit pajak. Silakan teman-teman pilih ya. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, karena memiliki BPA 1 berarti pajaknya sudah dipotong atau dipungut oleh perusahaan, maka pilih ya. Angsuran PPh pasal 25 karena tidak menyelenggarakan tidak ya. STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak. Oh, ini tidak. Lanjut ke pertanyaan 10 ya. Apakah Anda menerima pengembalian? Tidak ya. Oke, lanjut ke dashboard PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di sini ya yang krusialnya teman-teman harus tahu ya. Nah, ini berarti kurang atau lebih bayar. Berarti ini posisinya yang masih harus dibayar berarti 30.000. Ini kurang bayar ya. Mari lanjut. Kita belum selesai. F ini biarkan saja. Ke kolom G. Ini pun biarkan saja ya jika tidak ada lebih bayar. Lanjut H. Angsuran PPh pasal 25 pajak berikutnya karena masih UMKM maka tidak semua ya. Lanjut pernyataan transaksi lainnya. Oke, ini harta pada akhir tahun pajak silakan akan otomatis. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jadi hutang per 31 Desember 2025. Apakah teman-teman memiliki utang atau tidak? Silahkan tuangkan ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Tidak ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Lanjut ke lampiran tambahan. Kita lanjut ke pernyataan. Silakan teman-teman checklist dan simpan konsep ya. Jangan langsung ketuk bayar dan lapor terlebih dahulu. Simpan konsep. Karena masih ada yang harus diisikan di halaman berikutnya ya yang kita pilih tadi. Nah, teman-teman ke lampiran 3B ya. Ini penghasilan UMKM. Apabila teman-teman per bulannya sudah menyetorkan pajak PPh final yang 0,5% ya. Kita kembali ke ini ya, Excel rekapan yang tuan orang pribadi ini buatkan ya. Per bulan
sudah menyetorkan kode billing 41128420 UMKM store sendiri. Oke, lanjut ya. Di Maret ya, di 1.492.252 ternyata udah cocok teman-teman ya. Lanjut ke pengisian lagi ya. Ini. Nah, untuk defaultnya akan seperti ini ya. Selisih EF kurangi G akan minus, kolom ini minus ya. Silakan kolom ini minus ya yang defaultnya. Maka teman-teman silakan ketuk tanda pensil yang ada di paling atas ini ya. Di bagian A, rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final ya, bukan penghasilan yang dikenakan pajak final. Berarti ini ada peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Singkat kata kita lanjut untuk pengisiannya ya, agar di bawah ini tidak ada minus. Nah, silakan. Inilah gunanya untuk merekap omset teman-teman ya. Silakan isikan 1782940.450 sama ya. Sama jumlahnya. Oke. Nah, maka selisihnya akan 000 dan semuanya sudah terisi ya, sesuai dengan PPh final yang sudah kita setorkan per bulannya. Nah, di L1 ini ada dashboard harta di akhir tahun, utang pada akhir tahun, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. D, nah ini penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dan E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan ya. Silakan jadi teman-teman ini sesuaikan ya, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Jika teman-teman merasa bukti potong ini valid atau tidak, silakan boleh teman-teman hapus ya. Jika ini valid, biarkan. Jika ini tidak valid, maka silakan teman-teman boleh menghapusnya ya. Ke dashboard E, daftar bukti pemotongan pemungutan PPh. Silakan teman-teman simpan konsep. Teman-teman kembali ke laman induk. Langsung teman-teman ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Ini poin krusialnya di sini ya. Usahakan ini 00 karena UMKM pajaknya sudah disetorkan di permasa, dan untuk pajak sebagai karyawan sudah dipungut, dipotong dan disetorkan oleh perusahaan. Dashboard pernyataan. Nah, checklist simpan. Dan silakan teman-teman sudah aktif KODJP dan lakukan bayar lapor ya. Bayar lapor nanti akan seperti ini teman-teman ya. Ada pemberitahuan, boleh close saja. Silakan teman-teman isikan pasprase kode otorisasi DJP yang sudah diaktifasi dan tervalidasi sebelumnya. Setelah semuanya diisi, silakan teman-teman ketuk konfirmasi tanda tangan dan akan selesai sukses lapor sebagai UMKM dan karyawan swasta. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan dan mohon maaf jika penjelasannya kurang mudah dipahami, silakan ya kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di internet.